Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Neza Agustianita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar geometri dan pengukuran dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi panjang, sudut, dan suhu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helen Rosalinda Yolanda yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pembaca materi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Arif Rahman Rajab, yang kedua Aura Merli Amanda, yang ketiga Desi Judiga Agiansi, yang keempat Diosi Fitriani, yang kelima Lola Safitri, dan yang keenam Tuti Puspitasari. Langsung saja, untuk materi yang pertama adalah panjang. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serta lebar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lain, diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan banyak contoh alat pengukur panjang. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Yang kedua ada meteran pita. Meteran pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Yang ketiga ada meteran roll kecil. Meteran roll kecil digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil ini dapat digunakan untuk mengukur panjang benda hingga 10 meter. Yang berikutnya adalah meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Satuan panjang. Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Satuan panjang hampir setiap hari kita gunakan. Misalnya pada saat mengukur lebar lapangan, kedalaman sungai, ketinggian menara, jarak tempuh kendaraan, dan pengukuran panjang lainnya. Penggunaan satuan sangat penting dalam pengukuran. Tanpa adanya satuan panjang, pengukuran yang kita lakukan tidak akan dapat dipahami oleh orang lain. Tangga satuan panjang ada 7. Yang pertama kilometer, yang kedua hektometer, yang ketiga dekameter, yang keempat meter, yang kelima desimeter, yang keenam sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Tangga satuan panjang tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melakukan konversi satuan panjang. Setiap turun satu tangga dikali dengan 10 dan setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 10. Alat ukur yang sering kita gunakan adalah penggaris. Alat ukur dibagi menjadi 2, yaitu alat ukur tidak baku dan alat ukur baku. Alat ukur baku contohnya mistar, rollmeter, dan jangka sorong. Alat ukur baku contohnya jengkal, langkah kaki, dan depa. Contoh soal dari pengukuran panjang ini adalah ukurlah benda yang ada di sekitar kalian. Nah, saya menemukan di sekitar saya ada pulpen, ada pena. Saya akan mengukur pena ini dengan penggaris yang kita gunakan. Di sini bisa dilihat. Jadi panjang dari penggaris ini adalah 14 cm. Di sini pun saya ada juga balok. Saya akan mengukur tinggi dari balok tersebut. Jadi panjang balok ini adalah 10,5 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang satuan ukuran panjang. Yang mana kita ketahui bahwa satuan ukuran panjang itu yaitu memiliki kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Baiklah, saya menggunakan media meteran pita di sini untuk mengukur panjangnya. Baiklah, di sini panjang dari sebuah buku ini yaitu 23 cm. Jika ingin mengubahnya ke dalam bentuk satuan sentimeter
mm, kita harus mengkalinya dengan 10. Jika ingin mengubahnya ke bentuk satuan desimeter, kita harus membaginya 10. Materi selanjutnya adalah sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak kolinear atau tidak terletak pada satu garis lurus dan konkuren atau garis yang bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di titik pangkalnya. Sinar garis merupakan bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tidak terhingga. Sudut biasanya memiliki kaki sudut dan titik sudut. Contohnya seperti gambar berikut. Ruas garis AB dan AC disebut kaki sudut. Ditulis AB dan AC. Lalu titik A merupakan titik sudut. Daerah yang dibatasi kaki sudut atau daerah yang diarsir itu disebut daerah sudut. Sudut memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah jenis sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut siku-siku mempertemukan dua garis yang saling tegak lurus. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip adalah jenis sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan membentuk ujung yang runcing atau lancip. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah jenis sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah jenis sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Sudut lurus dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan lurus. Yang kelima yaitu sudut refleks. Sudut refleks adalah jenis sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Kemudian yang terakhir adalah sudut penuh. Sudut penuh adalah jenis sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Sudut dari sudut penuh terlihat menyerupai lingkaran utuh. Alat pengukur besar sudut. Yang pertama adalah busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, umumnya menggunakan satuan baku yaitu derajat atau radian. Satuan baku untuk mengukur besar sudut pada siswa sekolah dasar adalah satuan baku derajat yang dapat diukur dengan menggunakan bantuan busur derajat. Yang kedua adalah jam sudut. Pada pembelajaran di sekolah dasar, untuk memudahkan atau membantu siswa memahami apa itu sudut, kita dapat mengaitkannya dengan jam. Siswa diminta untuk mengamati daerah yang dibentuk, misalnya oleh jarum menit dan jarum jam. Besar daerah itulah yang dimaksud dengan besar sudut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan busur sangkar. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kita ambil contoh satu. Kita ukur dengan busur lurus antara 0 ke 180 dan 90 garis lurus. Kita samakan membentuk sudut 55 derajat. Jadi sudut B yaitu 55 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Kita ukur. Di sini menunjukkan angka 90 derajat. Berarti untuk sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Untuk sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Kita ambil contoh. Kita samakan dengan tadi. Dari 0 ke 180 dengan ukuran 120. Jadi untuk sudut B, untuk sudut tumpul yaitu 120 derajat. Untuk sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180. Kita bisa ukur titik B di tengah-tengah. Jadi antara 0 ke
sudut sini yaitu 180. Jadi sudut lurus yaitu sama dengan 180 derajat. Oke, baik, untuk sudut terakhir yaitu sudut refleks. Sudut refleks yaitu sudut yang besarnya lebih dari 180 tetapi kurang dari 360. Baik, di sini kita mengukurnya dengan dua kali ukuran. Yang pertama 180 derajat ditambah ukuran kedua menunjukkan angka 30. Jadi 180 derajat ditambah 30 derajat yaitu 210 derajat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur besar sudut sehingga kita dapat menentukan jenis sudutnya dengan menggunakan alat peraga jam dinding ini. Mengapa kita menggunakan jam dinding? Karena seperti yang kita ketahui, ukuran sudut yang paling besar yaitu 360 derajat dengan bentuk satu lingkaran penuh. Karena jam dinding ini berbentuk satu lingkaran penuh, maka bisa kita katakan jam dinding ini memiliki ukuran 360 derajat. Nah, bagaimana cara kita mengukur ukuran sudut? Yaitu dengan bantuan jarum jam ini yang kita katakan sebagai kaki sudut, yaitu kaki sudut yang satu dan kaki sudut yang dua. Nah, perpotongan antara kaki sudut ini bisa kita katakan dengan titik sudut. Nah, daerah antara kaki sudut satu dan kaki sudut dua bisa kita katakan juga dengan daerah sudut. Nah, bagaimana cara kita mengukur sudutnya? Yaitu satu lingkaran penuh ini tadi dapat kita katakan 360 derajat. Di dalam jam ini sudah ada 12 jam. Berarti 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Maka jarak antara dari jam 12 ke jam 1 bisa kita katakan 30 derajat. Kita ambil contoh, kita akan membentuk satu sudut. Nah, dengan jarum satu mengarah ke angka 12 dan jarum satunya lagi mengangkat ke jam 3. Berarti ini merupakan jam 3 tepat. Nah, tadi antara jam 12 ke jam 1 itu merupakan 30 derajat. Dan antara jam 1 ke jam 2 juga merupakan 30 derajat. Dan jam 2 ke jam 3 yaitu 30 derajat. Maka 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat maka menghasilkan 90 derajat. Nah, seperti yang kita lihat, sudut yang terbentuk ini mempunyai besar sudut 90 derajat, di mana kita ketahui sudut yang besarnya 90 derajat merupakan sudut siku-siku. Materi yang terakhir adalah suhu. Suhu adalah ukuran kualitatif yang dapat diukur seberapa panas atau dinginnya sesuatu. Suhu disebabkan oleh energi kinetik dalam suatu benda yang diukur. Semakin besar energi kinetiknya, maka akan semakin tinggi pula suhunya. Satuan dalam suhu ada 4. Yang pertama yaitu Celsius. Celsius adalah skala pengukuran suhu yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Celsius memiliki satuan derajat Celsius. Sebagai perbandingan, dalam skala Celsius, air membeku pada suhu 0 derajat Celsius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Yang kedua, Fahrenheit. Dilansir dari Lumen Learning, Fahrenheit adalah skala pengukuran suhu yang paling sering digunakan di Amerika Serikat. Skala Fahrenheit memiliki satuan derajat Fahrenheit. Air membeku pada 32 derajat Fahrenheit dan mendidih pada 212 derajat Fahrenheit. Yang ketiga yaitu Kelvin. Kelvin adalah skala pengukuran suhu yang tidak memiliki derajat. Satuan skala Kelvin adalah Kelvin.
Sebagai perbandingan, air membeku pada suhu 273,15 Kelvin dan mendidih pada suhu 373,15 Kelvin. Kemudian yang terakhir adalah Réaumur. Réaumur adalah skala pengukuran suhu yang dikemukakan oleh Antoine Vercault de Réaumur pada tahun 1730. Satuan skala Réaumur adalah derajat Réaumur. Dalam skala Réaumur, air membeku pada suhu 0 derajat Réaumur dan mendidih pada 80 derajat Réaumur. Alat pengukur suhu. Yang pertama yaitu termometer laboratorium. Termometer laboratorium adalah alat ukur suhu yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk mendukung suatu percobaan atau eksperimen. Termometer laboratorium biasanya berisi cairan raksa maupun alkohol dengan rentang suhu bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu termometer klinis. Termometer klinis adalah termometer yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh pasien. Termometer klinis merupakan alat bantu dalam bidang kesehatan untuk mendeteksi penyakit yang diderita seseorang. Kemudian yang ketiga adalah termometer digital. Termometer digital tidak menggunakan raksa maupun alkohol dalam pengukurannya. Termometer digital menggunakan sifat pemuaian pada logam, menghasilkan pengukuran suhu yang tepat dan cepat. Yang keempat yaitu termometer ruangan. Termometer ruangan adalah alat ukur yang mengukur suhu suatu ruangan. Termometer ruangan adalah alat yang wajar digunakan terutama di daerah dengan 4 musim untuk mengatur pengaturan suhu ruangan. Yang kelima yaitu termometer inframerah. Termometer yang sering digunakan untuk mengukur suhu pada dahi semasa pandemi adalah termometer inframerah. Dilansir dari Healthline, sensor inframerah pada termometer mengukur suhu arteri tubuh tanpa adanya kontak langsung atau non-kontak. Kemudian yang terakhir adalah termokopel. Termokopel adalah alat ukur suhu berupa sensor termoelektronik yang bisa mengukur suhu. Ketika dikonfigurasi dengan benar, termokopel dapat melakukan pengukuran suhu pada rentang yang luas. Rumus suhu. Termometer skala Celcius akan menunjukkan suhu yang sama dengan termometer skala Fahrenheit pada suhu 40 derajat. Termometer skala Réaumur akan menunjukkan suhu yang sama dengan termometer Fahrenheit pada suhu min 25,6 derajat. Selain pada suhu-suhu tersebut, skala yang berbeda akan mengukur angka yang berbeda pula pada suhu yang sama. Rumus pada suhu dapat dilihat pada tabel tersebut. Contoh soal suhu. Yang pertama adalah konversi derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Suatu hari, Xiao mengukur suhu udara menggunakan termometer, di mana hasilnya menunjukkan nilai 25 derajat Celcius. Lalu, Xiao ingin mengabarkan suhu tersebut kepada temannya di Amerika. Di Amerika, standar suhunya yaitu derajat Fahrenheit. Agar mudah dipahami oleh rekannya itu, Xiao memutuskan untuk melakukan konversi suhu udara. Hitung berapa derajat suhu udara di sekitar Xiao dalam ukuran derajat Fahrenheit. Diketahui suhu yang diukur menunjukkan nilai 25 derajat Celcius. Rumus konversi derajat Celcius ke derajat Fahrenheit yaitu 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32 derajat. Masukkan saja nilai derajat Celcius ke rumus, yaitu 9/5 dikali 25 derajat ditambah 32 derajat, yaitu hasilnya 77 derajat Fahrenheit. Yang kedua adalah konversi derajat Celcius ke derajat Kelvin. Berdasarkan soal nomor 1, apabila Xiao melakukan konversi suhu hasil pengukuran miliknya menjadi derajat Kelvin, maka berapakah nilainya? Jawabannya, diketahui suhu yang diukur Xiao tadi menunjukkan nilai 25 derajat Celcius. Sedangkan rumus konversi derajat Celcius ke derajat Kelvin yaitu derajat Celcius ditambah 273 derajat. Langsung masukkan saja nilai derajat Celcius
ke rumus, yaitu 25 derajat ditambah 273 derajat sama dengan 298 derajat Fahrenheit. Soal yang ketiga yaitu konversi derajat Celcius ke derajat Reaumur. Setelah waktu berjalan 3 jam, Xiao memutuskan melakukan pengukuran ulang sehingga termometer miliknya menunjukkan suhu udara bernilai 30 derajat Celcius. Berapakah suhu udara hasil ukur Xiao dalam Reaumur? Jawabannya, diketahui pengukuran ulang yang dilakukan oleh Xiao tadi adalah 30 derajat Celcius. Rumus konversi derajat Celcius ke derajat Reaumur adalah 4/5 dikali derajat Celcius. Langsung masukkan saja pengukuran Xiao 30 derajat tadi ke rumus, yaitu 4/5 dikali 30 derajat adalah 24 derajat Reaumur. Soal yang keempat yaitu konversi derajat Kelvin ke derajat Celcius. Seorang bernama Whitebird memasak air dalam panci sehingga suhunya menjadi 373 derajat Kelvin. Jika air milik Whitebird diukur dalam skala Celcius, maka hasilnya akan menunjukkan nilai. Jawabannya, diketahui Whitebird memasak air dalam panci yang suhunya 373 derajat Kelvin. Sedangkan rumus dari konversi derajat Kelvin ke derajat Celcius adalah derajat Kelvin dikurang 273 derajat. Langsung masukkan saja suhu derajat Kelvin tadi ke rumus, yaitu 373 derajat dikurang 273 derajat adalah 100 derajat Celcius. Contoh soal yang kelima yaitu konversi derajat Kelvin ke derajat Fahrenheit. Berdasarkan contoh soal keempat, hitunglah suhu air Whitebird dalam besaran Fahrenheit. Diketahui rumus konversi derajat Kelvin ke derajat Fahrenheit yaitu 9/5 dikali derajat Kelvin min 273 derajat ditambah 32 derajat. Langsung masukkan saja derajat Kelvin yang ada di panci Whitebird tadi yaitu 373 derajat Kelvin. Langsung masukkan ke rumus yaitu 9/5 dikali 373 derajat min 273 derajat ditambah 32 derajat, yaitu 9/5 dikali 100 derajat ditambah 32 derajat. Hasilnya 212 derajat Fahrenheit. Contoh soal yang keenam yaitu konversi derajat Kelvin ke derajat Reaumur. Tak berselang lama setelah Whitebird mengukur suhu air miliknya, datanglah Blackbird. Kemudian ia memasukkan termometer Reaumur ke panci Whitebird. Seharusnya berapakah hasil pengukuran suhu Blackbird? Diketahui rumus konversi derajat Kelvin ke derajat Reaumur adalah 4/5 dikali derajat Kelvin dikurang 273 derajat. Langsung masukkan saja derajat Kelvin milik Whitebird tadi ke rumus, yaitu 4/5 dikali 373 derajat dikurang 273 derajat, yaitu hasilnya 80 derajat Reaumur. Soal yang ketujuh yaitu konversi derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Pada suatu hari, suhu di negara India menjadi sangat tinggi. Ketika dilakukan pengukuran, ternyata hasilnya menunjukkan angka 122 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu di India tersebut jika dikonversi menjadi berskala Celcius? Diketahui rumus konversi derajat Fahrenheit ke derajat Celcius yaitu 5/9 dikali derajat Fahrenheit min 32 derajat. Derajat Fahrenheit pada suhu negara India tadi kita langsung masukkan ke rumus yaitu 5/9 dikali 122 derajat dikurang 32 derajat, hasilnya 50 derajat Celcius. Berikut adalah contoh soal konversi suhu yang lainnya.
Yang pertama yaitu pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu biasanya dilambangkan dengan pangkat 0 atau disebut juga dengan derajat. Dalam konversi suhu, satuan yang biasa digunakan yaitu yang pertama Celcius, yang kedua Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Pada Celcius, titik bekunya yaitu 0 derajat Celcius, titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Yang kedua yaitu Reaumur, mempunyai titik beku yaitu 0 derajat Reaumur dan titik didih 80 derajat Reaumur. Yang ketiga yaitu Fahrenheit. Fahrenheit mempunyai titik beku 30 derajat Fahrenheit dan juga titik didih 212 derajat Fahrenheit. Yang keempat yaitu Kelvin, mempunyai titik beku 273 derajat Kelvin dan juga titik didihnya yaitu 373 derajat Kelvin. Di sini dapat kita ambil contoh yaitu 50 derajat Celcius kita konversikan ke dalam bentuk Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin dengan cara mensejajarkan garis yang telah kita buat ini. Kita sejajarkan, dapat kita lihat di sini 50 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Reaumur sama dengan 122 derajat Fahrenheit sama dengan 323 derajat Kelvin. Contoh keduanya kita dapat ambil contoh yaitu 75 derajat Celcius. Kita sejajarkan garisnya. Di sini dapat kita lihat 75 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Reaumur sama dengan 167 derajat Fahrenheit sama dengan 348 derajat Kelvin. Itu saja penjelasan alat peraga yang telah kami buat, yaitu konversi suhu. Perhatikan contoh berikut ini. Adi sedang merebus air. Ketika dicek, air tersebut memiliki suhu yaitu 50 derajat Celcius. Kira-kira berapa suhu air tersebut dalam Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Dari contoh soal tersebut dapat kita ketahui bahwa suhu airnya yaitu 50 derajat Celcius, sedangkan yang ditanya yaitu Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pertama kita akan menentukan Reaumur menggunakan rumus yang berlaku. R per 4 sama dengan C per 5. Maka R per 4 sama dengan 50 derajat per 5. R sama dengan 50 derajat dikali 4 per 5. R sama dengan 40. Jadi Reaumurnya yaitu 40 derajat Reaumur. Selanjutnya yaitu untuk menentukan Fahrenheitnya kita menggunakan rumus berikut. F dikurang 32 dibagi 9 sama dengan C per 5. Maka F dikurang 32 per 9 sama dengan 50 derajat per 5. F dikurang 32 sama dengan kita turunkan yaitu 50 dikali 9 dibagi 5. Kemudian F dikurang 32 sama dengan hasilnya yaitu 90. Kemudian F sama dengan 90, 32 kita turunkan, kita pindahkan menjadi ditambah 32. Maka hasilnya yaitu 122. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan Kelvin. Kita gunakan rumus yaitu sebagai berikut. K dikurang 273 dibagi 5 sama dengan C dibagi 5. Maka K dikurang 273 dibagi 5 sama
sama dengan 50 derajat dibagi 5. K dikurang 273 sama dengan 50 dikali 5 dibagi 5. K 273 sama dengan 50. K sama dengan 50. Kita pindahkan 273 nya menjadi 50 ditambah 273. Maka hasilnya yaitu 323. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.